Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyastaqimana ma'anahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak sekalian, dunia ini rasanya sempit. Saya kemarin di kontak Pak Mahfud Rodi itu pertama merasa aneh, ini nama akrab di memori saya, tapi saya belum bisa menjawab. Begitu kami tadi bertemu di sini barulah ketahui beliau menyebut dua kata, yaitu IKIP Surabaya lulusan kimia dan menyebut Masjid Al-Mufidah. Nah, itu yang buat saya tidak. Beliau memang kelas saya di matematika, beliau di kimia. Kami ini tumbuh dan besar di Masjid Muhammadiyah Al-Mufidah Jalan Kediri. Nah, kalau Pak Mahfud Rodi ini memang namanya sudah Arab dari sejak awalnya. Di Masjid Kediri Al-Mufidah ini kawan-kawan yang namanya Jawa, karena aktif di kepemudaan Masjid Muhammadiyah itu, maka namanya diarabkan. Mudah-mudahan Pak Mahfud Rodi masih ingat. Ada nama kawan kami, kakak kelas kami di biologi namanya Suparlan dari Ngawi. Di teman-teman menggantinya dengan Muhammad Rizal Kafi. Keren. Ada kawan jurusan PMP dari Lamongan, namanya Sailan. 86. Diganti oleh teman-teman dengan Ahmad Fauzan. Nah, nama saya sudah benar Arab karena saya dari Sunan Ahmad. Agar ikut-ikutan diganti jadilah Ahmad Arkom. Nah, itu ceritanya. Pak Mahfud Rodi ini kos di depan Masjid Al-Mufidah, dan saya di agak aktif sedikit, tapi tokoh Muhammadiyah Pak Menang yang sudah meninggal di Bintang 47 itu kos-kosan Blok M, Blok Madura, semuanya Madura. Jadi saya bersyukur bertemu dengan beliau, apalagi beliau tadi menyebut nama-nama Hasan Isnaini, kemudian Agus Setiabudi, itu kakak kelas saya yang satu kos-kosan dengan saya semua. Nah, mudah-mudahan saya menyebut ini agar saya sudah mau 57 Pak Mahfud, nanti 14 Mei. Beliau tentu saja 2 tahun di atas saya, pasti 59 ya, mendekati 60. Saya merasa di setiap generasi kita ini kadang-kadang ada perasaan tahun-tahun yang sudah kita jalani ini tidak maksimal kita melakukan sesuatu. Harusnya bisa kita lakukan 20 tahun, 30 tahun yang lalu, tetapi di usia sekarang kita baru menyadari. Hal yang saya sebut baru menyadari itu bukan soal uang, tetapi soal amal soleh dan amal jariah. Kalau mengutip seorang ulama dari Mesir namanya Ibnu Athaillah, penulis kitab Al-Hikam yang lahir pada tahun 1250 dan meninggal tahun 1309. Beliau mengatakan, kaifatu rakulakal awanidu wa anta lam tafrat min nafsikal awanidu. Bagaimana bisa kalian akan memperoleh hasil-hasil perjuangan hidup yang luar biasa kalau kalian tidak melakukan hal-hal yang luar biasa. Mengawali tema ini, sekalian, mungkin Bapak sekalian ada kaget ya. Kenapa temanya Al-Quran, sementara latar belakang saya itu matematika dan sosiologi. Waktu saya kuliah matematika, saya ngambil studi diploma studi Islam dan bahasa Arab. Itu yang kemudian saya bersyukur belajar agama lebih serius. Waktu kos di Ketintang itu satu kamar dengan tokoh Muhammadiyah lagi, namanya Pak Ustadz Ahmad Mukarram. Beliau dosen fakultas syariah, saya banyak membaca bukunya karena bukunya berlimpah. Nah, kemudian Bapak sekalian, saya mengelola Rumah Besar Al-Quran. Rumah Besar Al-Quran itu fokusnya pada pembinaan dan pengembangan SDM, imam masjid, guru tahfidz, kemudian dan tidak kepada tahsin dan tahfidz, tapi pada pengembangan SDM.
Nah, tema ini saya buat berdasarkan tidak hanya fakta sejarah, tetapi juga berdasarkan apa yang ditinggalkan oleh para ulama-ulama kita tentang Al-Quran. Dan dalam kenyataan sejarahnya, termasuk negeri yang kita cinta ini lahir dari tangan para pejuang-pejuang para ulama yang salah satu ciri yang muncul adalah memiliki interaksi yang luar biasa dengan Al-Quran. Mohon izin saya ingin mengawalinya dengan mengajak sekalian merenungkan 3 pahlawan nasional kita yang punya interaksi dengan Al-Quran yang sangat luar biasa dan dahsyat. Yang pertama adalah Haji Omar Said Cokroaminoto, yang tidak Bapak Ibu sekalian ketahui, selain kita mengetahuinya beliau adalah pimpinan Sarekat Islam, beliau ini adalah alumni pesantren Tegalsari Ponorogo. Kalau ada yang dari Ponorogo, pesantren Tegalsari Ponorogo ini secara fisik sekarang mungkin sudah tidak ada, kalau ada mungkin tinggal masjid. Tapi istimewanya pesantren Tegalsari ini adalah pesantren ini adalah pesantren yang seluruh santrinya, saya ulangi, seluruh santri ikut berperang dalam perang di Ponorogo. Perang di Ponorogo itu bulan 1825 sampai 1830. Waktu saya ke Ponorogo ke salah satu pesantren Darut Taqwa, teman-teman di sana bilang bisa Taqwa, bahkan di Ponorogo sendiri adalah santri di Tegalsari. Jadi bisa dibayangkan kalau 1825, 1830 di Ponorogo berperang, berarti nyantrinya di bawah itu. Dan memang diakui pesantren Tegalsari ini sebagai pesantren tertua yang didirikan yang memakai sistem kepesantren yang sekarang. Saya beri catatan sebagai tertua yang memakai sistem pesantren karena juga sesungguhnya pesantren itu sudah didirikan oleh di eranya para wali songo yang sampai di Nusantara. Wali songo itu generasi pertamanya pada tahun 1404. Generasi pertama wali songo itu berangkat dari Turki, diberangkatkan oleh Sultan Murad pertama, ayahanda kakek dari Sultan Muhammad Al-Fatih, berangkat dari Turki tahun 1401 dan sampai di Nusantara tahun 1404 naik kapal laut. 9-9-nya itu ulama dari sana semua, 3 dari Turki setahu saya, 3 dari Persia, 3 dari Palestina, pokoknya 1 dari Maroko. 9 di antara yang kita ketahui adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Muhammad Ishaq, Syekh Jumadil Kubro, itu orang-orang dengan kualifikasi yang sangat menentukan. Nah, kembali pada Cokroaminoto. Cokroaminoto itu alumni Tegalsari. Apa istimewanya saya ceritakan dalam sebuah buku yang berjudul buku setebal kira-kira 200 halaman karya seorang penulis dari Maluku namanya Michael Malasabesi. Disebut bahwa Cokroaminoto itu pada tahun 1930 beliau itu sakit. Lalu saking parahnya dijaga oleh keluarganya. Nah, suatu malam Cokroaminoto ini kemudian pas tidur mengigau. Bahasa lainnya ngelindur. Orang Madura itu bilangnya ngajak gitu. Cuma ngelindurnya itu aneh dan merinding. Dia ini membaca Al-Quran, ngelindurnya mengiaunya membaca Al-Quran dengan bacaan Al-Quran yang fasih dan indah, melebihi fasih dan indahnya waktu dia terjaga. Dan setelah itu bertakbir, bayangkan. Nah, jadi habis itu bertakbir. Sehingga keluarga yang menjaganya bagus sekalian kemudian merasa aneh dan membangunkannya. Lalu setelah dia bangun ditanya, kenapa mengigau, dan kenapa engkau mengaji dan kenapa engkau bertakbir? Jawaban Cokroaminoto bikin tambahannya lagi, ada tamu yang datang pada saya. Anggota keluarga nanya, siapa yang datang menemui bertamu kepada Rasulullah SAW. Bapak sekalian, kalau nanti malam bapak sekalian bermimpi bertemu Rasulullah pasti benar, karena dalam sebuah hadis sahih Rasul mengatakan, aku tidak mungkin disupai oleh syaitan. Nah, tapi kita semuanya sepakat tidak mungkin orang mengigaukan sesuatu kecuali memang kebiasaan sehari-harinya seperti itu.
kalau Bapak sekalian mengigau tadi, Ustaz, suami saya tadi mengigau gitu. Berapa mas skornya pertandingan Persebaya sama Maluku United? Nah, berarti dia memang supporter bola. Kalau ada Bapak sekalian yang mengigau berapa harga telur per kilonya, memang distributor telur. Dan begitu seterusnya. Berarti sehari-hari memang Cokro Aminoto itu punya kebiasaan membaca. Tapi kalau kita tanya lebih tajam, mengapa beliau punya kebiasaan membaca Al-Quran? Wajar saja alumni pesantren, ya kan? Tapi yang Bapak Ibu sekalian tidak ketahui adalah beliau itu waktu memimpin organisasi Syarikat Islam, jumlah anggota Syarikat Islam di tahun beliau memimpin jumlahnya itu 3 juta. Bayangkan, 3 juta di tahun 1930, di mana penduduk Nusantara estimasinya waktu itu di angka 40 juta. Jadi 3 juta dari 40 juta itu angkanya sudah sangat besar. Para ahli sejarah mencatat organisasi Budi Utomo yang diklaim sebagai penanda kebangkitan nasional itu hanya beranggotakan 10.000 orang Jawa dan orang Madura. Jadi hadirin sekalian, rahimahullah, dengan 3 juta anggota yang anggotanya itulah mereka adalah rakyat Nusantara yang sama-sama menginginkan kemerdekaan bagi tanah Nusantara. Tentu bagi Cokro membutuhkan kekuatan mental khusus, dan beliau punya kebiasaan membaca Al-Quran sampai ke bawah-bawah dalam mimpi. Orang pokoknya kalau ego itu berarti memang kebiasaan sehari-harinya begitu, paling baik. Nah, yang kedua, tokoh pahlawan nasional yang kedua yang punya kebiasaan membacakan yang dahsyat itu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, yang dulu waktu menjadi santrinya Kiai Haji Muhammad Shaleh Darat bersama Kiai Ahmad Dahlan, beliau ini satu kamar 3 tahun menjadi santrinya Kiai Haji Muhammad Shaleh Darat. 3 tahun, bayangkan, 2 orang yang sangat dahsyat. Dan selama mereka berjuang satu dengan yang saling support, saling mendukung perjuangan dakwah mereka. Hasyim Asy'ari itu, Kiai Hasyim Asy'ari itu salah satu kebiasaan yang unik. Kalau beliau imami sholat subuh seperti tadi, beliau itu baca suratnya setelah Al-Fatihah itu sebanyak 1 juz untuk 2 rakaat sholat subuh. Saya doakan dengan masjid ini, Al-Falah ini, nanti imam sholat subuhnya suratnya itu sebanyak 1 juz untuk 2 rakaat sholat subuh. Jadi mau pindah masjid atau tetap? Tapi pertanyaannya adalah, kenapa beliau seperti itu? Ini juga harus kita jawab. Tidak mungkin orang baca 1 juz, kecuali di luar sholat kebiasaan membacakan jauh lebih banyak. Nggak mungkin gaya-gayaan. Pas ngimami 1 juz di luar, tidak mungkin lebih sedikit, pasti jauh lebih banyak. Kalau imamnya bacanya full wallahu a'lam, rakaat pertama, rakaat kedua inna ata'inakal kautsar, memang di luar sholat jarang-jarang baca Al-Quran. Nah, beliau itu adalah pulang dari tanah suci pada usia 28 tahun, dan beliau Kiai NU yang punya 2 spesialis, hafal 30 juz dan sangat menguasai kitab Sahih Bukhari. Makanya otoritas pengelola Masjidil Haram itu memberikan izin kepada beliau untuk mengajarkan agama di Masjidil Haram, yaitu tentang kitab Sahih. Ada sebuah buku tebalnya segini. Itu buku itu aneh, buku yang disusun dari referensi sebelumnya, referensi Saudi Arabia, karena tidak ada datanya di Indonesia. 100 ulama Nusantara yang punya pengaruh di tanah suci. Salah satunya adalah Kiai Hasyim Asy'ari yang punya kebiasaan membaca Al-Quran. Tapi saya mau jelaskan, kenapa beliau sampai luar biasa baca Al-Qurannya waktu imam 1 juz buat 2 rakaat. Beliau itu waktu pulang dari tanah suci, ditanya oleh ayahnya, Kiai Asy'ari, nah kamu mau buat pesantren di mana? Saya mau buat pesantren di Teguh Ireng. Langsung ayahnya tidak berkenan. Bagaimana engkau ingin membuat pesantren di tempat yang seburuk itu? Karena waktu itu Teguh Ireng tempat pelacuran, perjudian, kemudian minuman, pokoknya tempat maksiat. Tapi dengan tenang, Kiai muda ini usia 28 tahun mengatakan, ayah,
kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin, pasti Islam itu bisa memperbaiki keadaan. Ucapan beliau ini tidak hanya jadi ucapan. Beliau membeli sebidang tanah di Tebuiran, lalu sebidang tanah itu beliau tidak sulap langsung jadi pesantren Tebuiran seperti yang sekarang, tetapi oleh beliau disulap menjadi lahan pertanian dan peternakan lele yang sangat produktif. Kenapa beliau lakukan itu? Karena penduduk Tebuiran itu umumnya tanahnya disewakan pada Belanda. Begitu uang sewa yang mereka dapatkan dari Belanda itu habis, mereka mudah sekali diajak ke tempat-tempat maksiat, berjudi dan segala macam. Melihat kiai muda, putra seorang ulama besar, mengelola tanahnya menjadi tanah yang produktif, orang-orang Tebuiran pada datang kepada beliau untuk bertanya tentang bagaimana tanah itu agar bisa dikelola seperti tanah, sehingga kami tidak perlu menyewakannya pada Belanda. Beliau mengajarkan cara mengelola tanah, tetapi beliau juga menambahkan, mengajarkan agama, Al-Quran, iman dan segala macam. Tentu membutuhkan mental yang kuat. Yes. Belanda tidak suka atas naiknya pengaruh Hasyim Asy'ari, lalu merencanakan mengirim orang sengaja disuruh mencuri di tempatnya Hasyim Asy'ari setelah tempat kedua jadi pesantren, dan ditangkap bahkan dibunuh oleh santrinya Hasyim Asy'ari. Belanda punya alasan dan mengancam kalau tidak menyerahkan pembunuh orangnya Belanda itu, maka mereka minta serahkan Hasyim Asy'ari atau santri yang membunuh, atau kami bakar pesantren Tebuiran. Akhirnya pilihannya jatuh pada pilihan yang ketiga, pesantren di bumi hanguskan. Tetapi setelah pesantren itu di bumi hanguskan, partisipasi daripada kiai dan ulama se-Nusantara itu datang jauh lebih dahsyat. Pesantren itu dibawa jauh lebih luar biasa. Menghadapi problema yang seperti itu, tentu seorang laki-laki pejuang membutuhkan kekuatan mental. Wajar kalau beliau punya kebiasaan membaca Al-Quran seperti itu. Tapi pahlawan nasional yang ketiga datang dari Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Hamka. Beliau itu 2 tahun 4 bulan di penjara di zamannya Presiden Soekarno atas tuduhan yang tidak pernah beliau lakukan. Kata beliau, penahanan ini dipikir-pikir membuat saya akan gila. Begitu pengamat beliau ketika menafsirkan surat Al-Nasr al-Qasadrat, pas di bagian ini ma'al muslim, beliau memasukkan cerita yang saya ceritakan. Beliau ditahan 2 tahun 4 bulan, kalau dipikir-pikir saya bisa gila. Maka selama di penjara, beliau membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang kedua, membaca kitab-kitab tafsir yang boleh dibawa ke dalam penjara. Kita tahu beliau adalah seorang ulama Nusantara yang langka, terkenal dengan otodidaknya yang luar biasa. Lalu yang ketiga, beliau menulis tafsir Al-Azhar. Bapak, ibu yang usia saya masih tahu Al-Azhar. Itu tafsir Al-Azhar beliau selesaikan 2 tahun 4 bulan sebanyak 28 juz. Kalau disatukan segini kira-kira, ini tangan saya, 30 juz. 2 juznya beliau selesaikan di luar penjara. Kata beliau begini, kalau saya tidak di penjara 2 tahun 4 bulan, itu 28 juz itu 20 tahun untuk saya tulis. Untung saya di penjara. Ada teman saya yang kelas sedikit masuk rumah sakit Dr. Sutomo seminggu, dia menghafal Al-Quran dapat 1 juz. Saya bilang, kamu masuk seminggu lagi lah, biar tambah hafal menjadi 2 juz sedikit. Nah, tetapi yang paling spektakuler selama 2 tahun 4 bulan, beliau itu menghantamkan Al-Quran 150 kali. Itu kalau dibagi 2 tahun 4 bulan, ketemunya per hari 5 juz. Nah, hadirin, saya ingin bahas makalah yang saya tulis itu. Kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan mengimaninya, membacanya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Masing-masing kita melakukannya dengan kadar berbeda-beda, dan hasil yang kita dapatkan dari proses interaksi tersebut berbeda pula di antara kita. Hadirin tentu tidak lupa tokoh publik Angelina Sondakh, istrinya almarhum Mas Haji Mas Haji. Beliau itu masuk penjara karena satu kasus, ya kan? Tetapi kemudian masuk Islam dan di dalam penjara beliau menghafal Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu di surat 73 ya, kalau misalnya yang bilang pun bisa bukan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ayat panjang, ayat paling panjang di surat Al-Muzammil. Tapi dari tengah ayat begini. Aliman saya minkum marad. Aku
Aku tahu di antara kalian ada yang sakit kan? Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan aku tahu di antara kalian ada yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan di antara kalian ada yang berperang di jalan Allah. Sakit, bekerja cari nafkah, yang ketiga berjuang dan berperang. Allah perintahkan 5 hal kepada orang yang begini. Pertama, bacalah yang mudah dihafal, faqra'u ma tayassara minhu, baca yang mudah dihafal. Yang kedua, waqimus shalah, dirikan salat. Yang ketiga, wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Yang keempat, wa aqridullaha qardan hasanah, pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maksudnya perbanyak sedekah. Lalu yang terakhir, beristighfar. Apa fungsi hadirin sekalian membaca Al-Quran bagi orang yang sedang bekerja dan mungkin mengalami situasi sedramatis beliau ini, atau kita yang bekerja? Seperti yang saya tulis, masing-masing kita mendapatkan hasil yang berbeda-beda sesuai dengan kadar interaksi kita yang berbeda pula membacanya, mengimani dan melaksanakan. Hadirin, saya beri contoh yang kemarin saya itu pas COVID kena COVID yang seri terakhir, putaran terakhir yang Omikron, yang kayak biasa. Tapi ada 2 orang yang saya temui pada tanggal 29 Juli 2023. Saya mau pulang diajar sendiri seperti Pak. Saya mau pulang dari Balikpapan ke Surabaya, misi training. Kemudian misi pengajian di dekat bandara. Takminnya teman saya. Lalu ada namanya Pak Lukman. Besar saya mencerita. Usianya 70 tahun. Pada waktu itu saya ini kena COVID seri Delta, seri yang paling paling ganas. Malam itu saat saya yakin sudah akan meninggal. Saturasinya turun dan dia sesak nafas. Saya sudah sesak bernafas. Saya putuskan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jadi kira-kira hitung-hitungannya begini. Nanti di tengah-tengah tarikan nafas yang sudah terputus-putus itu, dia ingin ditarikan terakhirnya itu dia membaca Saya nanya, Bapak baca apa? Saya baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya baca sebanyak satu. Apa yang kita? Jadi dia sudah pasang. Begitu saya bangun, saya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini beda. Nah, yang kedua itu pas tanya jawab. Yang kedua pas lagi ramah-tamah di luar itu ada Pak Agus namanya. Saya usianya lebih muda, kira-kira sudah di bawah 60 tahun. Saat saya mau cerita, saya ini mengantar istri saya operasi tumor ganas di rumah sakit Semarang. Yang posisi tumor ganasnya itu letaknya di bawah ulu hati istri saya. Operasinya berjalan lancar, tumor ganasnya bisa diangkat, tapi problem teknisnya adalah dokter dan perawat itu bingung karena tubuh istri saya itu kembung karena kebanyakan kemasukan air, dan dokter sama perawatnya tidak bisa mengeluarkan air dari tubuh istri. Lah dokter dan perawatnya nggak bisa, apalagi saya. Cuma tiba-tiba saya ingat istri saya itu suka baca Al-Quran. Lalu saya berinisiatif memutar bacaan Al-Quran tilawah morotan itu dari handphone saya, lalu saya dekatkan ke telinga istri saya. Ajaibnya, begitu istri saya itu mendengar Al-Quran itu diputar dengan izin Allah itu, dokter dan perawat pelan-pelan dengan bertahap bisa mengeluarkan air dari tubuh yang mengempungi istri dan seterusnya. Tapi kejadian di Sidoarjo lain lagi. Ingat, saya itu Agustus 2024 saya misi ceramah di Masjid Al-Milah. Al-Milah itu masjid di belakang baratnya Gor. Nah, pengajian maghrib, beliau bilang begini, Ustaz, saya ini kena seri Delta, apa aja COVID? Nafas saya sesak, tapi waktu saya ngontak teman Ustaz yang kenal, saya kenal dia. Ustaz, saya ini harus baca apa? Saya sudah sesak nafas. Nah, kalau yang tadi baca Al-Ikhlas, ini disuruh baca Al-Baqarah, bayangkan. Jadi nafasnya sudah nggak karu-karuan, disuruh baca Al-Baqarah. Tapi dia dengan susah payah saya baca Al-Baqarah sampai selesai dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimahullah,
Ini pengalaman membaca. Pengalaman baca, saya agak ini sedikit, hadirin masih ingat salah satu tokoh Palestina yang meninggal di Iran karena serangan brutal Israel, namanya Ismail Haniyeh, Perdana Menteri. Dia ngaku, ini soal interaksi. Dulu saya belajar Al-Quran karena guru ngaji saya, namanya Ahmad Yasin, Syekh Ahmad Yasin alumni Al-Azhar, dan pulang kemudian memimpin perjuangan rakyat Palestina karena waktu itu Palestina sedang dijajah oleh Mesir. Dulu guru ngaji saya itu cara menarik anak-anak seusia saya untuk datang ke Mesir dan mau belajar Al-Quran, mereka itu beliau itu bawa permen, dan anak-anak itu ditarik ke dalam mesin untuk belajar Al-Quran dan dikasih permen. Dan Pak Mahmud Rodi mungkin ini terjadi tahun 90. Surabaya itu pernah kedatangan tamu dari Gaza. Waktu itu tokoh-tokoh Surabaya mengundang datang, biasalah menghimpun dana. Saya ingat pertamanya di BDC beberapa tokoh. Salah satu pertanyaan yang penting yang diajukan adalah apa rahasia rakyat biasa sehingga anak-anak muda itu punya keberanian yang luar biasa melawan Israel dengan melempar batu, terkenal dengan istilah, masih kan ada namanya intifada yang terkenal. Beliau mengangkat mushaf, kami mendidik anak-anak muda kami dengan Al-Quran. Itu rahasia. Nah, hadirin, seperti yang saya tulis, masing-masing kita memperoleh hasil yang berbeda-beda dari interaksi kita, baik membacanya saja atau sekaligus mendidikan dan melatihkannya kepada anak-anak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin lanjutkan. Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama Hambali, maksudnya beliau ulama yang ikut Imam Hambali, yang hidup di abad ke-14 masih mengingatkan kita. Saya bacakan bahasa teks ini. Ala qadri ahlil asli taktil azaim. Seberapa besar tekadmu, sebesar itu pula lah yang akan kau dapat. Kemudian seberapa besar usaha mencapai kemuliaan, sebesar itu pula lah kemuliaan yang akan engkau dapat. Saya balik mau cerita Profesor Dr. Hamka. Beliau punya kerendahan hati yang luar biasa. Pertama, waktu di penjara, beliau mengaku. Ini beliau sebut cerita ini ketika menafsirkan surat 41 ayat 30. Ayat 31 itu adalah nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami pelindung kalian di dalam dunia dan akhirat. Maksudnya kami itu para malaikat. Nah, Profesor Dr. Hamka itu mengatakan setiap malam waktu petugas penjara hendak menjaga sel saya, mereka itu langsung balik badan. Karena mereka mengaku di depan sel saya itu, kata mereka itu ada seorang laki-laki berjubah putih, berjenggot putih menjaga. Mereka nggak berani lalu mundur. Tapi dengan rendah hati Hamka mengatakan begini, saya tidak ingin mengatakan itu malaikat, tetapi itu terjadi setiap malam di sel penjara saya. Nah, kalau diikuti kata-kata Ibnu Rajab Al-Hambali, seberapa besar usaha kita dengan Al-Quran, sebesar itulah yang kita dapat. Di surat 41 ayat 30 Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah dengan iman dan amal saleh, Allah akan menurunkan malaikat. Sebagian ulama itu mengatakan turunnya malaikat itu indah nuzulil maut, pada saat detik-detik malaikat maut menyambut roh dari jasad. Tapi ulama yang lain mengatakan selama orang beriman istiqomah dengan iman dan amal saleh, malaikat akan menyertainya. Nah, lalu Profesor Dr. Hamka menyebut soal ini. Saya tidak bermaksud mengatakan itu malaikat, tapi itu terjadi setiap malam dengan sel saya. Itu satu. Yang kedua, beliau itu naik haji pada tahun 68. Beliau berangkat dengan salah satu anaknya yang namanya Irfan, makanya dipanggil Irfan. Beliau, istri beliau Irfan, bertiga. Nah, tahun itu kan naik haji kan pakai ini Pak, pakai kapal laut dan waktunya berbulan-bulan kan. Nah, kata beliau begini dalam sebuah novel judulnya Ayahku, si Irfan bilang,
Ayah waktu itu mendapatkan undangan dari tiga duta besar. Setelah haji selesai, sambil menunggu datangnya kapal laut, ayah memenuhi undangan itu. Duta besar Mesir, duta besar Kuwait, dan duta besar Irak, 3. Nah, beliau berangkat dari Saudi Arabia dengan naik pesawat, pulangnya atas permintaan istrinya minta jalan darat. Nah, kisah ini unik, dramatis. Waktu kendaraan yang kami tumpang itu sudah mendekati dan mau masuk ke kota Mekah, tiba-tiba mobil kami itu didekati oleh badai gurun pasir yang sangat dahsyat. Irfan itu bilang begini, ayah itu, maksudnya Hamka, kalau berpergian tidak sedang capek dan tidak lelah, pasti membaca Al-Quran. Itu pengakuannya. Cuma ketika didekati oleh badai yang sangat dahsyat itu, ayah mengganti membaca Al-Quran dengan berzikir saja. Ganti dengan berzikir Allah, Allah, Allah. Di mobil itu 4 orang, drivernya, Hamka, istrinya, dan Irfan. Ada 4 orang. Kami semuanya ikut berzikir Allah, Allah. Tapi yang membuat kami merinding adalah tiba-tiba saya mendengar suara zikir dalam mobil itu jauh lebih banyak daripada orang yang berzikir. Kan mestinya cuma 4 suara kan? Tapi suara yang berzikir itu jauh lebih banyak. Hari bisa cek ini dalam novel yang ditulis oleh Irfan Khan, judulnya Ayah. Bisa cek di Google. Novel Ayahku karya Irfan Khan. Begitu dan semakin kan zikir itu makin kenceng dan jumlah yang berzikir semakin banyak. Tapi hanya badai gurun pasir itu menyelisih dan mobil itu sama. Setelah berhenti itu, lagi-lagi Hamka menunjukkan kerendahan hati. Dia manggil ayah dengan Abi. Abi, kenapa tadi suara zikirnya jauh lebih banyak dari orang yang berzikir? Hamka dengan rendah hati mengatakan, yang penting kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengatakan seperti Ibnu Rajab tadi, seberapa besar usaha kita dengan Al-Quran, baik membacanya dalam waktu normal ataupun Hamka kita tahu sepak terjangnya sebagai tokoh ulama Muhammadiyah yang luar biasa, begitulah Allah melindungi hambanya dengan Al-Quran. Hadirin, kalau sempat mendengar satu nama ini yang populer selama 5 tahun, namanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu juru bicara Hamas yang baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Biasanya kalau itu sempat kayak ini dia dalam sebuah reportase kawan-kawan wartawan Al Jazeera dan dia mengatakan dia ini sebelum meninggal cerita itu kan meninggalnya begini, dia ada di sebuah apartemen bersama keluarganya dan Israel sudah tahu bahwa dia akan sudah ada di situ melalui mata-matanya. Israel itu ngebomnya pakai bom yang mengerikan dan meninggal. Tapi pengakuan sang Abu Ubaidah, dia bilang, aku semalam bermimpi didatangi Rasulullah. Dan Rasul mengatakan hari ini kau akan syahid. Ini ceritanya. Lalu kata temannya yang mendapatkan cerita Abu Ubaidah, sejak pagi sejak subuh dia sudah mandi yang rapi, pakai wangi-wangi, pokoknya kayak mau pengantin gitu ya. Dan ternyata Allah menanggung dengan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan seberapa besar tekad kita dan seberapa besar usaha kita akan mendapatkan kemuliaan sesuai tekad dan usaha kita. Oleh karenanya di bagian berikutnya saya menulis tekad dan usaha kita dalam berinteraksi serta untuk meraih kemuliaan didapatkan aman dipengaruhi oleh kesadaran kita terhadap tujuan-tujuan diturunkannya Al-Quran. Jamaah kedua, saya mengutipkan salah seorang ulama yang nulis kitab Mafatih Ta'ammul Al-Quran. Kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam kitab yang diterjemahkan dan diberi pengantar oleh Profesor Dr. Rowi, salah satu ulama kita yang lulusan Al-Azhar, beliau mengatakan bahwa tujuan Al-Quran diturunkan itu adalah satu, untuk mengenalkan kita pada Rabbul Alamin, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, apa pentingnya ini buat kita? Hadirin membaca Al-Fatihah sampai An-Nas atau Al-Fatihah saja atau An-Nas saja, mengetahui bahwa di Al-Fatihah dan An-Nas Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan pada kita, berbeda sekedar membacanya hanya ingin mendapatkan pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Di Al-Fatihah Allah memperkenalkan dirinya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memperkenalkan dirinya dengan Maliki Yaumiddin. Dia adalah Raja yang akan mengadili kita di hari pembalasan. Di surat An-Nas Allah memperkenalkan dirinya dengan menyebut min syarril waswasil khannas. Khannas itu
sebutan bagi syaitan. Khannas itu artinya bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Karena setan itu lari, bersembunyi dan meminta. Itu khannas arti lengkapnya. Kenapa begini? Ketika manusia ingat pada Allah, maka setan akan lari. Kemana larinya? Tidak jauh-jauh dari citra harmoni. Dia hanya di mana? Di jalan layang saja. Tunggu, begitu kita lupa lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan akan mengganggu. Nah, jamaah perempuan, kalau kita mengerti apa diturunkan tujuan nomor 1, ya mas kan ya, maka manusia akan serius bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Contoh yang lain, hadir biasa membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Allah itu menyebut dirinya dengan sebutan tidak mengantuk dan setiap saat mengurusi makhluk. Kalau kita tahu itu, maka kita akan percaya diri, akan merasa aman dengan Al-Quran. Karena Allah mengurusi kita setiap saat. Tapi kuncinya kita harus ingat Allah. Saya Bapak Brodi, ingat tahun 87 saya datang ke Surabaya. Waktu itu belum dapat kos Kedita. Nenek saya kerja di daerah Ibu Kupang. Majikannya nenek saya bilang, tidur aja sebentar di sini di rumah yang sudah setahun tidak pernah ditempati. Saya pikir, rumah setahun nggak ditempati, saya tidur, tapi saya udah capek. Sebagai orang Madura, saya itu baca surat Yasin 3 kali tak keraskan. Itu rumah setahun sudah tadi. Pikiran saya sederhana, biar setannya lari, jinnya lari. Saya baca Yasin 3 kali, lalu buku Yasin kecil itu saya letakkan di dekat kepala saya. Ya, alhamdulillah tidak terganggu apa. Nah, waktu itu kesadaran saya tentang ini tidak seperti yang sekarang. Tapi setiap kali hadir merasa takut, merasa apa saja, lalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran yang dibaca itu membuat kami lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dilindungi. Memang hasilnya berbeda dengan orang membaca Al-Quran tanpa sadar bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Coba ada yang buka surat 27 ayat 60. Ayat ini ayat yang diakui oleh para ulama, bahkan orang yang tidak beriman dalam waktu normal, tidak percaya pada Tuhan sekalipun, di saat-saat terdesak kalau dia mengeluh, berseru, minta ditolong kepada yang maha menguasai segala sesuatu dan menyadari bahwa yang lain tidak berfungsi, dia akan dikabulkan. Surat 27 ayat 62 bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al fil-ard. A'ilam Allah qalilan ma tadhakkarun. Bukankah Allah saja yang mengabulkan doa ketika seseorang itu menyerunya ketika berada dalam kesempitan dan kesulitan? Siapakah yang akan mengangkatnya? Profesor Dr. Hamka lagi-lagi mengingat saya ketika menjelaskan ayat ini, memasukkan sebuah riwayat di mana ada seorang pengembara, pengelana begitu, nyewa kuda. Pas kudanya sudah dibawa, ketika dia berpergian, tiba-tiba di jalan dihadang seorang perampok. Ya, perampok itu ingin memburu si penyewa kuda dan ingin mengambil kudanya. Tapi begitu pedang diayunkan, si laki-laki penyewa kuda ini membaca ini, amma yujibul muttarra. Ini kalau diterjemahkan bebas, kira-kira ini, siapa yang mau menolongku dalam situasi aku sudah setidak berdaya? Itu ayat itu maksudnya begini. Tiba-tiba dari jarak 100 meter itu ada seorang penunggang kuda lagi berjubah hitam, kuda hitam memegang tombak, dan dengan setelah dilempar tombaknya itu dilemparkan dan menembus dada perampok tadi. Dia mati dengan seketika. Nah, penyewa kuda itu ketakutan, tapi takutnya beda dengan takut dengan perampok tadi. Dia lalu nanya, siapa engkau? Siapa? Dia bilang, aku adalah yang diutus oleh yang kau seru dengan ayat itu tadi. Saya ulangi, aku adalah yang diutus oleh yang kau seru dengan ayat. Jadi hadirin sekalian, kalau kita mengerti Al-Quran itu diturunkan untuk membuat kita lebih kenal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka interaksi kita dengan Al-Quran akan Hadirin, di Pontianak itu ada masjid namanya Masjid Ismuhu Yakin. Ini masjid dikelola anak muda, punya lini pengumpul infak sedekah itu namanya Sidak. Sidak itu surgakan Indonesia dengan Al-Quran.
itu infak, sedekah dan zakatnya per bulan terkumpul 2 miliar sampai 4 miliar. Angkanya fantastis. Memang malu-malu. Tapi kebiasaannya adalah setiap subuh, duhur, asar, maghrib, pokoknya 5 waktu seluruh santrinya atau karyawan itu mesti bacakan bareng-bareng sehari satu juz. Tapi yang menarik doa sebelum membacakan dan setelah membacakan. Di antara doanya itu begini, ya Allah, jadikan bacaan Al-Fatihah ini sebagai sarana mendapatkan pahala, berikanlah pahala kepada orang tua kami, kepada berdiri pondok ini dan segala macam. Nah, selesai bacaan juga berdoa lagi. Hadirin, kalau nanti baca Al-Quran boleh dan bisa berdoa, ya Allah, saya hendak membaca Al-Quran untuk mendekatkan diriku kepada Allah. Dengan membaca Al-Quran ini, tolonglah aku ya Allah agar aku itu mengingatmu sebanyak-banyaknya. Hadirin juga bisa menambahkan, tolonglah aku dengan membaca, lindungilah aku dari syaitan dan dari bisikannya dan dari didekati oleh syaitan. Hadirin juga bisa menyebut, ya Allah dengan membaca Al-Quran itu, angkatlah kesulitanku, bukakan jalan keluar bagi. Dan itu boleh terus. Ibnu Taimiyah di kitab yang saya bawa, kitab Tadabbur di halaman 498. Kalau susah memahami Al-Quran, beliau berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau mengajarkan ilmu kepada Adam, Nabi Adam, ajarkanlah pula pemahaman kepadamu. Nah, teman saya, pengusaha properti zaman pas Covid itu, dia bilang, Ustaz, saya ini ngaji sehari 5 juz, niat itu curhat pada Allah. Jadi sebelum ngaji itu dia bilang, ya Allah, saya ini baca Al-Quran itu ingin curhat kepada Engkau ya Allah. Silahkan begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kan penting menyadari. Yang kedua, saya mau berhenti yang kedua, bisa kita diskusi juga. Al-Quran itu diturunkan, kata Syekh Shalal Al-Farani, untuk membimbing manusia bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, di surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 26, Allah sebut manusia itu cirinya aneh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Manusia itu haluan. Kalau diberi kesulitan dia mengeluh, keluhannya itu diupload di Facebook, di status dan macam-macam, bisa kemana-mana. Wa idza massahu khairu man, tetapi begitu diberi kebaikan rezeki, dia akan berbagi kepada semua, pindah alamat, ganti nomor handphone, ya, ganti email dan segala macam. Kecuali kata Allah, illal musholin, kecuali orang yang sholat. Yang kedua, orang yang istiqomah dengan sholatnya. Yang ketiga, Allah sebut orang yang berbagi dengan hartanya, dengan infak. Yang berikutnya orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Yang berikutnya orang yang pokoknya Allah sebut ibadah. Jadi di ayat Al-Quran itu Allah membimbing kita bagaimana kita beribadah kepada Allah, dan Allah tunjukkan juga bagaimana ibadah itu punya efek perubahan pada kualitas kemanusiaan manusia. Nah, hadirin, terakhir saya langsung ke halaman kedua itu ada nasihat teknis dari Syekh Adil Muhammad Khalil dalam kitabnya Awal Marah At-Tadabbur. Kitabnya saya bawa ini. Saya di kitab ini saya setiap Rabu sebulan 2 kali di Masjid Salahuddin Puri Surabaya. Subuh pakai ini. Kemudian di Masjid Al-Mukti sebelah selatannya Intan, itu ada kopi, habis itu selatan ada setiap kan saya pakai ini. Lalu satu lagi Masjid Ummul Mukminin Barat aja, setiap Senin malam pekan pertama dan kedua saya pakai kitab baru. Ini kitab, kelebihannya kitab yang menjelaskan makna dan tujuan utama setiap surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dengan mengetahui tujuan utama, maka kita menjadi lebih bagus interaksinya dengan Allah. Kalau hadirin tahu kan di kitab tafsir kan, kalau di buku segini tebal-tebal itu, yang kalau baca hadirin mungkin tidak ini. Tapi para ulama-ulama kita itu banyak menulis kitab-kitab yang membantu kita bagaimana membacakan ini menjadi lebih mudah terbangun. Nah, saya pakai ini. Nah, di bagian akhir kitab ini disebut ini. Kata beliau ada baca keutamaan Al-Quran dan keutamaan pembacaan. Kalau hadirin ingin naik semangatnya berinteraksi, baca keutamaan Al-Quran. Apa saja keutamaan saya tidak menjelaskan. Banyak hal-hal yang di antaranya misalnya Al-Quran Allah sebut di surat ke-13 ke-31.
kalau ada sebuah kitab suci yang dengannya gunung bisa digerakkan, bumi bisa dibelah, dan segala sesuatu yang mati bisa berbicara, maka kitab suci itu adalah Al-Quran. Waktu ayat ini turun, orang-orang Mekah, Imam Qurtubi, seorang ulama tafsir dari Andalusia, mengatakan orang-orang Mekah itu datang kepada Rasul Muhammad, bisa nggak Tuhanmu itu menggerakkan gunung di sekitar Mekah ini? Bisa nggak Tuhanmu itu membelah bumi Mekah sehingga orang tua kami yang ada dalam kuburannya bangkit, lalu mengatakan kepada kami, benar Muhammad itu utusan Tuhan semesta alam kepada kami? Bisakah Tuhan Muhammad memperjalankan kami dari Mekah ke Syam dalam waktu 1-2 malam saja? Kalau normal 30 hari. Jadi orang Mekah itu baru mau percaya kalau mereka itu dengan kasat mata melihat gunung itu bisa berjalan, lalu bumi bisa terbelah dan orang matinya. Saya yakin hadirin kalau ke Gunung Agung di selatan bergerak 1 kilo kelihatan. Nah, dia tidak perlu ceramah dan khutbah Jumat, pasti lebih percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sekitar Citra Harmoni ada kuburan, lalu kuburannya itu terbelah, mayatnya keluar satu-satu, belum bisa juga di antara kita kan salaman, Bapak Ibu sekalian, kami itu sudah bertemu malaikat Munkar dan Nakir, jadi istiqomah beribadah. Oh pasti ada yang jawab begini. Orang Mekah minta itu, dan mereka minta, bisa nggak Tuhan Muhammad memperjalankan kami dari Mekah ke Syam dalam waktu 1-2 malam saja? Kalau orang pakai 30 hari dengan Mekah. Apakah Allah memenuhi permintaan? Enggak. Allah tidak membelah Mekah dan Mekah. Allah menurunkan surat 13-31 yang isinya, kalau seandainya ada sebuah kitab suci yang bisa menggerakkan gunung dan membelah bumi, kitab suci itu adalah Al-Quran. Nah, para ulama tafsir mengatakan, termasuk Profesor Dr. Angga, Al-Quran akan memberikan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari gunung yang bergerak dan bumi yang terbelah, kalau orang itu menerima Al-Quran dengan iman dan membentuk hidupnya dengan Al-Quran. Itu syaratnya. Nah, hadir, bagian inilah yang jarang kita sadari. Kalau kita ingin mendapatkan kekuatan lebih luar biasa lagi, terima Al-Quran dan bentuklah diri kita dengan Al-Quran. Bentuklah itu, didiklah, latihlah, dan segala macam. Lalu beliau mengatakan berdoa. Tadi sudah sebut. Tadi kalau mau baca Al-Quran, berdoa, silakan. Sebelum baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu berdoa, ya Allah, saya hendak membaca Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Terimalah bacaan Al-Quran. Lalu hadir bisa nyebut macam-macam. Ya Allah, dengan bacaan Al-Quran ini saya memohon agar Engkau lapangkan dada, agar Engkau sabarkan aku ya Allah, agar Engkau permudah urusanku dalam mengurus ayahku dan ibu yang masuk urusan, agar aku bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Berikan aku kesabaran, kelapangan dada, bimbing pikiranku ya Allah dalam mengambil. Silakan begitu. Nanti setelah membaca beliau, di antara doa yang sering terkenal kan Allahumma arhamni bil Quran, ya kan? Waj'alhu li imama wa nura wa hudawa, itu kan? Tapi hadis bisa berdoa lebih banyak lagi. Yang ketiga, nah ini dia, perbanyaklah tilawah. Saya tadi bawa handphone saya dari rumah itu posisinya masih 100%. Sekarang setelah 1 jam saya sudah lebih. Kalau hadirin handphonenya mau habis, maka hadirin pasti nyari sumber. Tilawah itu diantaranya berfungsi untuk memberikan tambahan kekuatan rohani dari Allah Subhanahu. Kalau ada yang capek, kecewa, tertekan, merasa repot dalam hidup, nggak tahu berbuat apa, itu tenaga rohani kita sudah habis. Kalau mau kembali dilipat gandakan kekuatan rohani, bacalah sebanyak-banyaknya. Seberapa? Sebanyak-banyaknya sekuat kita. Allah akan memberikan kekuatan rohani. Dan itu cash. Jadi kalau hadir langsung membaca apa yang dikasih cash oleh Allah, itu adalah kekuatan rohani. Ini yang cash. Coba lihat. Nah, setelah bacakan 1 juz, 2 juz, mohon dicek rekeningnya, dijamin tidak ada terang-terang apa-apa gara-gara membaca Al-Quran. Enak lah kalau bacakan 1 juz dapat terang-terang 1 juta, 2 juz dapat 3 juta. Tidak. Tapi harga kekuatan jiwa, kelapangan dada, ketenangan yang Allah berikan karena banyak itu berfungsi buat orang untuk bekerja, berjuang, menyelesaikan masalah. Yang keempat, ulang-ulanglah ayat Al-Quran. Karena mengulang-ulang itu, ya misalnya, mohon maaf kalau agak banyak sedikit, mengulang-ulang itu berfungsi mengingatkan kita. Yang kedua, mengulang-ulang itu berfungsi memahamkan kita. Yang ketiga, mengulang-ulang itu berfungsi untuk memudahkan kita untuk melaksanakan apa yang kita mengulang-ulang yang mengingatkan itu Allah sebut di dalam surat ke-17
ayat 41, mudah-mudahan saya tidak setanjur. Mengulang-ulang yang fungsinya memaafkan itu disebut dalam surat ke-6 ayat 65. Mengulang-ulang yang berfungsi untuk memudahkan melaksanakan itu Allah sebut dalam surat ke-20 ayat 113. Surat ke-17 ayat 41, surat ke-6 ayat 65 dan surat ke-20 ayat 113. Mengulang-ulang. Ini soal pengulang-ulang dari sekalian saya mau sampaikan ya Mas kan. Imam kita yang hafid, semua kawan-kawan yang dokter dan sebagainya, tidak ada skill teknik apapun tidak bisa dipakai kecuali dengan diulang. Nah, kita hanya mengulang-ulang untuk memaafkan. Padahal mengulang-ulang itu mengulang-ulang untuk mengingatkan, mengulang-ulang untuk memaafkan itu menjadi penting buat kita. Yang terakhir kata beliau, jadikanlah Al-Quran selalu di dekatmu dan ingatkanlah dirimu dengan kita membaca Al-Quran bukan apa-apa, agar kita bisa mengingatkan diri kita yang kadang malas biasa, yang kadang-kadang ragu agar kita kembali yakin, yang kadang-kadang memilih mundur dari pertarungan kehidupan agar kembali masuk ke kancah perjuangan. Mudah-mudahan bermanfaat, terlalu panjang tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, Pak Muhammad Rodi, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian telah kita ikuti bersama kajian beliau Ustaz Al-Araf terkait dengan dampak yang luar biasa apabila kita berinovasi dengan Al-Quran. Hampir 1 jam sudah disampaikan dan barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan Al-Quran, dasarnya Al-Quran, dampaknya Al-Quran. Ya, monggo barangkali ada yang ingin menanyakan. Sudah semua ya. Monggo ya, Bapak Organisasi Agus Woto Ketua Taman kita. Terima kasih Ustaz. Jadi mohon maaf dan mohon maaf kepada Allah. Saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri dan ingin dipuji. Tapi alhamdulillah saya setiap hari itu selalu membaca satu terbaru Al-Quran dengan terjemahkan sudah bertahun-tahun. Tapi rasanya nggak ada batas. Iya. Terus. Iya. Mungkin pertanyaan beliau mewakili kita semuanya. Bagaimana agar membaca Al-Quran itu punya bekas? Nah, ini Pak Menteri, Pak Agus Woto. Saya rumah besar Al-Quran yang saya kelola itu fokusnya kepada, jadi ada beberapa kitab yang saya pakai sudah terjemahan sih. Misalnya Raih Kembali Kekuatan Al-Quran, itu kitab yang ditulis seorang ulama dari Mesir, judul aslinya Ghurbatul Quran. Jadi isinya ini bagi membahas gimana ceritanya Al-Quran yang ada di tengah kita tetapi terasing dari kita semua. Saya menjawab pertanyaan dulu dengan ungkapan gini. Wa min tabi'atil nafsil basyariyah idza ulifat asy-syai' khafiya 'alaihi asrar. Di antara tabiat manusia itu kalau sudah terbiasa dengan sesuatu yang sudah terbiasa itu menjadi tidak dipikirkan lagi. Contohnya, Bapak sekalian kalau bisa menjawab pertanyaan saya tanpa salah, walaupun gampang, saya kasih maksud sih, tapi saya terangkan nanti. Sebutkan nama pahlawan yang gambarnya ada di uang kertas 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 tanpa salah. Jadi jawabnya apa? Pasti itu namanya sesuatu yang sudah terbiasa, tapi jadi nggak sempat pikirkan. Al-Quran juga termasuk begitu. Al-Quran biasanya dengan baca, tetapi tidak sempat dengan pikirkan. Itu jawaban saya pertama. Jadi Al-Quran yang biasa kita baca setiap hari 1 juz sampai ini, tidak pernah kita meluangkan waktu untuk membaca. Maka saran teknis saya, jadi dengan di rumah usahakan ada Al-Quran terjemahan dan kalau bisa terjemahan per kata. Saya di Pak Mamu di rumah saya belanja Al-Quran itu hampir mungkin angkanya mendekati 1,5 M. Itu untuk program waktu. Saya belanja mesti apa yang 4 itu
kalau ini namanya alim sulit. 4 itu yang tapi tidak sebesar yang ada di imam itu ya. Dan ada terjemahan. Itu syarat teknis saya. Sehingga kalau baca Al-Quran, selesaikan dulu bisa membaca 2 halaman terserah. Habis itu sempatkan untuk bekasnya masih ada. Saya beri contoh Pak sebenarnya. Ada 2 ulama yang nasibnya sama, tapi datang dari 2 kawasan berbeda. Satu dari Timur Tengah namanya Hudayl bin Iyad, satunya lagi Syekh Jamil Jamil. Tapi dua-duanya pencuri perampok yang sekarang disuruh jadi ulama. Yang Hudayl bin Iyad ini pada saat mau nyuri, pas rumah yang dicuri itu orangnya lagi baca Al-Quran. Cuma memang pencurinya ngerti bahasa Arab, itu masalahnya itu saja. Jadi pas yang dibaca surat 57, boleh buka surat 57 ayat 16. Jadi pencurinya itu sampai di rumah yang pemilik rumahnya wanita yang sedang baca Al-Quran. Nah, pas mau turun mau curi dari atap itu, dia sampai di ayat 16. Ayat 16 itu bunyinya begini: Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah masanya bagi orang beriman untuk takut hati mereka pada Allah. Ini pencuri langsung berhenti. Dia negur dirinya, sampai kapan saya tidak takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam itu berhenti gara-gara itu. Nah, dengan saya agar bisa akan berpengaruh, maka tadi saya bilang tadi, sempatkan membaca apa yang ada terjemahannya, karena itu terjemahan itu sudah disahkan oleh Kementerian Agama melalui para ulama yang bahwa teks terjemahan itu sudah diakui. Itu akan membantu kita untuk mengerti apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Itu satu. Tapi yang kedua, agar pengertiannya ada itu ulang-ulang seperti yang saya. Ulang-ulanglah itu bisa misalnya iya karena aku tua iya kan hanya kepada Allah kami mengabdi Allah dan hanya kepada Allah kami mohon. Iya masa saya hanya minta tolong saja pada Allah tapi saya tidak mau beribadah pada Allah. Diulang-ulang. Masa ya pantas orang minta tolong lagi tidak mau beribadah. Nah begini-gini efek pengaruhnya akan bertambah. Itu yang lalu yang ketiga yang akan hal-hal yang berkaitan dengan intensitas. Jadi membaca Al-Quran sesering mungkin dan mentadabburinya sesering mungkin itu memang beda dengan membaca tidak sesering mungkin dan tidak mentadabburinya sesering mungkin. Ini normal saja sebenarnya. Mohon maaf, saya ini punya akademis sepak bola namanya Garuda Timur. Seperti saya yang punya lisensi D itu ngambil lisensinya harus bayar 3,5 juta. Yang lisensi C harus bayar 10 juta. Yang lisensi B 30 juta, yang lisensi A, saya punya lisensi A, bahkan ke Valencia Spanyol bayarnya 250 juta. Itu urusannya dan bola. Kita ini urusannya Al-Quran urusannya jauh lebih lengkap. Bagaimana ceritanya Al-Quran itu diperlakukan tidak sesering orang memperlakukan latihan bulu tangkis, latihan bola dan segala. Nah, oleh karena Ramadan yang sebentar lagi lengkapi di rumah itu dengan mushaf 4 yang ada terjemahan berkata, dan kalau selesai membaca usahakan punya kesempatan untuk memahami terjemahan. Dan setelah doa itu diulang-ulang dipikirkan sambil berarti pasti pengaruhnya akan mulai terasa. Saya setiap satu pagi kemarin ada 20 pagi semuanya itu saya kasih mushaf satu-satu saya kasih dan rata-rata sukses beliau dan alhamdulillah bagus dan ibu-ibunya sebulan sekali namanya jadi pengajian tanda tapi kita sudah ada jadi mudah mungkin sebagai itu Pak mudah-mudahan bisa membantu menjawab sudah materi sudah kelihatan dari saya. Jadi satu pertanyaan yang mewakili dari semuanya di bawah itu cukup waktunya sudah 1 jam dan sudah masuk waktu suruh plus 10 menit Pak ya dan jazakallahu khairan kepada Ustaz Al-Qawm yang memberikan tausiah kita dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kepada Bapak ini kepada kajian ilmu berikutnya dan marilah kajian pada waktu ini kita dengan doa otomatis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wabarakatuh.